Hai guys, kembali lagi dengan saya Saris Tompul. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem kearsipan. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang nama sistem kearsipan? Dan ada beberapa jenis sistem kearsipan. Pada kesempatan ini, yuk kita membahas tentang sistem kearsipan. Jadi, ada 5 jenis sistem kearsipan yang sering digunakan. Yang pertama, itu merupakan sistem nomor. Nah, sistem nomor ini merupakan penyimpanan sistem arsip yang biasa digunakan oleh arsipan yang melakukan indexing atau klarifikasi dokumen berdasarkan nomor atau numerik. Nah, jadi setiap orang yang melakukan arsip akan mengarsipkan dokumennya itu, membuat nama datanya itu dengan penomoran. Nah, selain itu, sistem arsip ini memiliki yang namanya kelemahan dan kekurangan. Yang pertama yaitu adalah kelebihannya. Kelebihan sistem ini lebih sederhana, lebih cepat, dan juga dapat digunakan pada semua jenis dokumen ataupun surat. Dan biasanya juga dicantumkan sebagai nomor referensi saat korespondensi dengan pihak eksternal ataupun pihak internal. Di samping kelebihannya, sistem ini juga memiliki yang namanya kelemahan. Nah, kelemahan sistem ini merupakan pada waktu untuk indexing yang lebih lama, banyak sekali folder yang digunakan untuk berbagai jenis dokumen atau surat, dan membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menyimpan semua arsipan atau menyimpan semua data-datanya. Nah, jenis yang kedua merupakan sistem acap. Nah, sistem acap ini merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari huruf A sampai Z dengan berpedoman pada indexing. Nah, biasanya waktu kita melakukan pengarsipan, kita akan membuat nama folder atau dokumennya itu A, B, sampai dengan Z. Selanjutnya, sistem abjad ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan dari sistem abjad ini pada kemudahan dalam memahami penataan foldernya. Yang kedua, meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan berdasarkan abjad. Yang ketiga yaitu lebih mudah mencari dokumen yang dibutuhkan. Misalnya ketika kita ingin mencari suatu folder, kita tinggal ketik saja apa nama foldernya dari A, B, sampai Z. Nah, selanjutnya ada juga kelemahan dari sistem ini. Kelemahannya yaitu membutuhkan banyak tenaga dalam memberikan label kepada foldernya. Dan yang kedua, kesalahan dalam penempatan berkas dan mudah dipalsukan. Nah, penempatan berkasnya ini misalnya dia merupakan folder yang seharusnya A, tetapi dimasukkan kepada folder yang B. Nah, itu merupakan kelemahan dari pada sistem ini. Nah, yang ketiga merupakan sistem tanggal. Nah, sistem ini sangat cocok diterapkan, dan biasanya metode yang digunakan untuk indexing dimulai dari tanggal datangnya dokumen atau surat, lalu disusun dengan frekuensi tertentu, misal harian, mingguan, bulanan, bahkan berdasarkan tahun sesuai kebutuhannya. Nah, jadi untuk kita mengarsipkan berdasarkan tanggal ini, bisa kita mulai dari datangnya surat atau dokumen kepada kita, lalu nanti kita buat dengan frekuensi berdasarkan hariannya, mingguannya, bulanan, atau tahunannya. Nah, arsip ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu tentang kelebihannya. Kelebihan arsip ini cocok digunakan bagi surat atau dokumen yang memiliki tanggal jatuh tempo. Sangat mudah dan juga sederhana. Nah, maksudnya tanggal jatuh tempo, ada beberapa surat yang dia jatuh tempo. Misalnya contoh kayak surat undangan. Nah, ketika kita arsipkan dia jatuh tempo, berarti surat ini sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak berguna lagi. Jadi bisa kita hapuskan. Dengan begitu sistem arsip kita akan bersih dan akan lebih mudah lagi. Selanjutnya, sistem arsip ini juga memiliki yang namanya kelemahan, yaitu sulitnya menemukan kembali jika sudah diarsipkan, dan tidak murni menggunakan tanggal saja, harus dikomunikasikan dengan abjad. Nah, maksudnya ketika sudah kita arsipkan, dokumen itu akan sangat sulit kita temukan, karena dalam satu hari bisa aja ada beberapa dokumen atau surat yang datang dengan tanggal yang sama.
Dan juga ketika kita mengarsipkan dokumen kita menggunakan metode ini, tidak bisa hanya kita memasukkan atau membuat nama data dokumennya itu menggunakan tanggal saja. Namun harus kita kombinasikan dengan abjad supaya kita lebih gampang untuk mencari dokumen yang kita arsipkan ketika kita butuh dokumen itu. Nah, sistem yang keempat merupakan sistem subjek. Sistem ini digunakan untuk menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang terjadi. Oleh karena itu, sistem ini sangat cocok diterapkan di dalam instansi pemerintah atau perusahaan. Nah, jadi sistem ini digunakan atau diarsipkan secara berdasarkan jenis masalah yang terjadi. Contohnya, masalah kebakaran. Jadi semua jenis-jenis dokumen yang berhubungan kebakaran akan disatukan. Begitu juga dengan misalnya dokumen pemasaran akan disamakan dan digabung. Sehingga sistem ini sangat efisien digunakan dalam suatu instansi atau perusahaan. Nah, sama dengan sistem yang lainnya, sistem ini juga memiliki yang namanya kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu kemudahan dalam mencari keterangan yang dibutuhkan dan juga dapat dikembangkan dan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari dokumen yang kita butuhkan, kita akan sangat gampang mencarinya di arsip karena kita tinggal mengetik judulnya, maka arsip yang kita cari akan muncul dan akan sangat mudah untuk kita mencarinya. Kelemahannya yaitu sulit diklarifikasikan jika terdapat perihal subjek yang hampir sama padahal berbeda. Contohnya, permasalahan pembelian tanah dengan penjualan tanah. Hampir-hampir sama tetapi isinya berbeda. Nah, jadi itu merupakan kelemahan dari sistem ini. Nah, sistem yang terakhir atau sistem yang kelima itu merupakan sistem wilayah. Jadi, dokumen akan diklarifikasikan menurut kelompok tempat penyimpanan berdasarkan kota, daerah, atau negara dari dokumen berasal dan tujuannya. Nah, contohnya ada dokumen atau surat dari Jakarta. Jadi nanti nama dokumen yang diarsipkan adalah Jakarta. Atau mungkin dari Bandung, dari Medan, atau dari daerah lainnya. Maka nama arsipnya itu menggunakan nama kota dari dokumen itu berasal atau tujuannya. Nah, arsip ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu mudah dicari jika keterangan wilayahnya sudah diketahui. Nah, dan lebih mudah mengetahui jika ada dokumen yang tersimpan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu keterangan dokumennya, kita akan sangat mudah mencari dokumen ini di dalam arsip. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu resiko kesalahan dalam menyimpan yang lebih besar. Misalnya, surat ini datang dari Bandung, seharusnya kita masukkan ke dalam folder Bandung, ternyata kita salah masukkan, kita masuk ke folder Jakarta. Jadi, akan sangat sulit nanti ketika kita mencari arsipannya ini. Nah, dan juga surat mengelompokkannya akan sangat sulit ketika alamatnya tidak lengkap dan perlu SOP yang jelas serta terperinci. Nah, bisa aja kita mendapatkan surat yang alamatnya kurang jelas. Jadi kita bingung ingin memasukkan arsip ini ke daerah mana. Nah, jadi dibutuhkan alamat yang jelas dan SOP yang jelas juga serta yang terperinci. Jadi itu merupakan kelima dari sistem kearsipan.